Bloody Mary. Film. Kalian tahu kisah Bloody Mary? Tahu? Katanya dia adalah sosok hantu pemarah yang tersembunyi dalam cermin. Aku tak percaya itu. Kau mau bermain? Kau berani? Ayo, kita coba malam ini. Aku ikut. Sebentar, mari kita mulai dari awal. Halo teman, aku Ratu. Saat jam istirahat, sembari makan, kami ngobrol banyak hal. Dan Satoru tiba-tiba memulai percakapan itu. Konon katanya, jika kita membawa lilin dan menatap ke cermin dan memanggil nama Bloody Mary 3 kali, hantu menyeramkan akan muncul dari cermin. Kami setuju untuk melakukannya di rumah Nada. Kebetulan nanti malam orang tua Nada sedang ada acara di rumah saudaranya. Rumahnya akan sepi, jadi tak akan ada orang lain yang mengganggu. Kami berencana berkumpul saat jam menunjukkan pukul 5 tepat. Sesampainya, kami langsung menyiapkan barang-barang yang diperlukan. Sebuah cermin dan lilin. Di depan kaca tua bekas almarhum neneknya, aku yang tadinya yakin mulai merasa sedikit ragu, tapi aku tetap ingin membuktikan keberanianku. Kami pun sepakat untuk mencobanya setelah hari mulai gelap. Ketika matahari tenggelam dan langit berubah menjadi kelabu, lampu-lampu di rumah Nada mulai menyala. Kami merapat dan berdiri di depan cermin besar yang terletak di dinding. Ruangan itu terasa sepi. Hanya ada suara angin yang berdesir pelan di luar. Kalian siap? Nada mematikan lampu ruangan. Ayo, kita panggil bersama-sama. 1, 2, 3. Lilin ditiup. Dengan suara bergetar, kami mulai memanggil. Bloody Mary. Bloody Mary, Bloody Mary. Kami menutup mata sambil berpegangan erat. Setelah beberapa detik kami menunggu, tidak terjadi apa-apa. Kami tertawa lega. Nada pun menghidupkan lampu dan hendak pergi. Tetapi, tiba-tiba, lampu yang barusan dihidupkan kembali mati dan cermin mulai berembun. Rasanya ada angin dingin yang tiba-tiba menusuk tulang. Lalu, perlahan, sebuah bayangan samar muncul di hadapan kami dari dalam cermin. Sosok itu tampak seperti seorang wanita dengan rambut kusut, tapi wajahnya tidak bisa terlihat jelas. Apa itu? Bisikku dengan suara bergetar. Semua mata terfokus pada bayangan itu yang perlahan menggerakkan tangannya ke arah kami. Kami bisa melihatnya lebih jelas sekarang. Wanita itu tersenyum lebar. Semakin lebar. Oh my god, itu terlalu lebar dan terlalu menakutkan. Kami menahan napas. Lalu tiba-tiba bayangan itu bergerak cepat seolah ingin keluar dari cermin. Kami berteriak dan berlari keluar ruangan secepat mungkin. Di dapur, kami bertemu dengan Ibu Nada yang sedang memasak. "Kenapa kalian berteriak?" tanya Ibu Nada sambil tersenyum. Tak tahu apa yang baru saja terjadi. Dengan napas tersengal, Nada berkata, "Ada wanita di cermin tua di ruang tamu." Ibu Nada hanya tertawa. "Ah, itu cuma cermin tua. Banyak yang bilang mereka melihat hal-hal aneh. Tapi itu hanya imajinasi. Cermin itu sudah ada di keluarga kami selama berabad-abad." Meski Ibu Nada mengatakan itu, kami bertiga sepakat untuk tidak pernah bermain-main di depan cermin tua itu lagi. Namun, di dalam hati, kami bertanya-tanya, apakah bayangan yang kami lihat tadi hanya khayalan atau ada sesuatu yang bersembunyi di balik cermin tua tersebut? Kami masuk kamar sambil masih dalam keadaan bingung. Kemudian aku sadar. "Nada, bukannya kamu bilang orang tuamu sedang ke rumah saudaramu sampai besok?" "Lah, iya juga.
Berarti itu tadi siapa? Lampu kamar Nada tiba-tiba nyala mati sendiri. Satoru langsung mendekat ke pintu kamar dan menguncinya. Suara pintu terdengar dibuka paksa dari luar. Ayo, kita halangi pintu ini dengan benda apapun. Nada, tutup jendelamu. Ratu, bantu aku mendorong meja ini. Satoru memberi arahan. Suasana begitu mencekam dan kami sangat ketakutan. Ketukan berubah menjadi lebih halus. Kalian kenapa mengunci pintu? Buka dong, ini ibu. Kami kebingungan. Apa benar itu ibumu, Nada? Bukan, aku tak yakin. Tapi kurasa itu bukan. Ketukan semakin keras. Ayo, buka. Ibu di sini. Kami semua menahan nafas ketakutan. Apa yang harus kita lakukan? Doa. Mari kita berdoa bersama. Dengan tetap diiringi ketukan keras di pintu dan teriakan-teriakan yang semakin menggelegar, kami menutup mata dan terus berdoa. Hingga entah berapa lama, suara itu menghilang. Kami masih ketakutan dan tidak berani bersuara maupun berpindah tempat. 5 menit yang terasa seabad berlalu. Satoru memberanikan diri menghidupkan lampu. Aman. Lampu tak berkedip. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Untuk mengakhirinya, setauku kita harus menutup cermin yang kita gunakan tadi dengan kain. Apa? Cermin? Cermin itu tadi kan ada di ruang tengah. Bagaimana cara kita berjalan ke sana? Bagaimana kalau kita bertemu dengannya lagi? Aku tak tahu. Aku juga takut. Mari kita gunakan senter untuk menerangi sekitar. Ingat, kita tidak boleh lepas genggaman dan lari secepat yang kita bisa. Siapkan kain untuk menutup. Oke, aman. Aku akan cek terlebih dahulu. Kalian tetaplah di belakangku. Satoru membuka pintu dengan pelan dan celinguk di antara daun pintu. Aman, let's go. Satoru memberi aba-aba. Kami perlahan jalan menuju ruang tengah, sambil was-was dan takut akan bertemu sosok wanita itu lagi. Sesampainya di sana, Nada langsung menutup cermin dengan kain yang ia bawa. Dan kami lari kembali memasuki kamar. Aman. Semoga aman. Malam itu kami tak bisa tidur dan tak berani keluar. Suara perutku berbunyi. Kau lapar? Sangat. Aku juga. Maaf ya kawan, aku tak berani mengambil makanan di dapur. Tak apa, aku mengerti. Mari kita tidur saja, supaya laparnya tidak terasa. Meskipun sulit, kami akhirnya tertidur juga.